Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Nur Latif, NIM H100180004, ingin menjelaskan sebuah materi yang berjudul Model Interpretasi Al-Quran terhadap Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Said. Abdullah Said adalah seseorang yang lahir di Yaman, di kota Maldives, tanggal 25 September tahun 1964. Penafsiran yang dilakukan oleh Abdullah Said itu menjelaskan bahwasanya Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yang mana setiap turunnya ayat itu mempunyai asbabun nuzul ataupun sosial historis yang terdapat pada setiap ayatnya. Jadi Al-Quran diturunkan tidak dalam suasana hati yang hampa ataupun kosong, melainkan setiap ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu mempunyai sebuah cerita masa lalu ataupun asbabun nuzulnya, sebab-sebabnya, yang mana setiap ayat itu akan menjadi solusi dari permasalahan yang ada pada zaman itu, dan pengembangan setiap hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran itu sesuai dengan interpretasi pada zaman itu, yakni orang-orang Arab pada zaman dahulu sudah bisa mempunyai isyarat tertentu dalam menafsirkan sebuah ayat Al-Quran yang mempunyai etika hukum dalam penafsiran Al-Quran. Maka dari itu Abdullah Said mempunyai beberapa prinsip dalam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, mengenai kompleksitas makna teks, bahwasanya setiap kata itu mempunyai sifat yang kompleksitas, artinya tidak pasti. Jadi penafsiran terhadap makna teks yang ada dalam Al-Quran itu tidak harus plek sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran itu, melainkan harus dipahami secara betul dengan keadaan sang penerima ataupun penafsiran sang penerima wahyu. Jadi dalam makna ini kita menganggap bahwasanya Nabi Muhammad juga menyesuaikan antara yang ada dalam Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari yang ada di zaman itu. Dan yang kedua adalah keseimbangan antara subjektivitas dan objektivitas, bahwasanya di sini yang membedakan antara pemikiran Said dengan Rahman, bahwasanya Said tidak menolak dengan pemikiran Rahman, namun menurut Said sendiri adalah seorang penafsir itu tidak boleh mengenyampingkan objektivitas dan subjektivitas, karena bagaimanapun seorang penafsir juga harus menyesuaikan antara subjektivitas dengan objektivitas yang ada. Artinya tidak bisa berkehendak sesuka hati ataupun seenaknya sendiri, melainkan harus juga sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Yang ketiga, bahwa ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan etika legal itu bersifat diskursus. Artinya apa? Harus ada balance antara Al-Quran dijadikan sebagai teks dan dijadikan sebagai diskursus, karena tidak semua ayat-ayat Al-Quran itu hanya bersifat tekstual, tidak, melainkan ada beberapa yang bersifat diskursus, resitasi, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah menelusuri literal teks yang terdapat pada setiap ayatnya, karena setiap teks yang ada pada Al-Quran itu mempunyai sebuah asbabun nuzul atau asal muasal dari setiap katanya, agar ini dimaksudkan agar para mufasir itu tidak berpikiran liar atau imajinatif dalam menafsir Al-Quran, karena harus sesuai dengan konteks permasalahan yang ada pada saat itu. Yang kelima adalah pemahaman terhadap konteks sosiohistoris. Kita tahu bahwasanya Al-Quran itu diturunkan tidak pada saat kehampaan ataupun kekosongan hati, melainkan Al-Quran diturunkan mempunyai sebuah sebab-sebab ataupun sosiohistoris yang ada pada setiap ayatnya. Maka dari itu menurut Abdullah Said, bahwasanya seorang penafsir itu sangat perlu dan penting sekali dalam memahami sosiohistoris yang ada pada setiap Al-Quran, setiap ayatnya. Bisa dilihat dari bagaimana kisah cerita Nabi saat di Mekah, saat di Madinah, dan bagaimana kehidupan sosial ekonomi masyarakat Madinah ataupun Mekah, ataupun intinya yang berkaitan dengan sosiohistoris pada saat itu. Jadi seorang penafsir yang memahami sosiohistoris dalam menafsir Al-Quran itu akan lebih dapat memahami untuk apa ayat itu ada dan untuk apa ayat itu diturunkan. Yang keenam adalah hierarki nilai terhadap etika legal. Di sini Abdullah Said memberikan sebuah identifikasi terhadap ayat-ayat yang bersifat etika legal. Artinya yang pertama adalah sebuah obligatory value ataupun
nilai bersifat wajib, yakni segala sesuatu yang sudah mutlak dari Allah tidak bisa diotak-atik ataupun dirubah-rubah. Contohnya keimanan kepada Allah, lalu peribadatan, dan yang selanjutnya adalah tentang halal haram yang sudah ditetapkan di Al-Quran. Itu semua sudah tidak bisa dirubah karena sudah mutlak yang Allah tentukan kepada manusia. Yang kedua adalah fundamental value. Maksudnya adalah nilai-nilai yang terdapat penekanan terhadap nilai tersebut ataupun diulang-ulang terus oleh Al-Quran, dan ini menjadi sebuah dasar dari sebuah nilai. Artinya nilai ini sangat ditekan dalam pemahaman Al-Quran. Contohnya larangan mencuri, dan larangan ini sering diulang-ulang di Al-Quran sebagai sebuah dasar bahwasanya manusia itu dilarang mencuri. Dan yang ketiga adalah protectional value. Artinya apa? Protectional value adalah sebuah proteksi untuk melanjutkan dari fundamental value, yang mana menjaga nilai-nilai yang terdapat dalam fundamental value. Artinya protectional value ini menjadi penerus dari fundamental value. Yang keempat adalah implementational value. Artinya implementasi dari sebuah nilai yang terdapat di dalam Al-Quran itu dipraktekkan dalam kehidupan. Contohnya di Al-Quran mempunyai nilai larangan mencuri, maka dari itu implementational value ini sebagai implementasi ataupun pemraktekan dari nilai yang terdapat di Al-Quran. Ketika orang mencuri, maka dia akan mendapatkan hukuman sesuai dengan anjuran yang ada pada Al-Quran. Maka dari itu implementational value lebih tepatnya adalah implementasi atau pempraktekan ataupun penerapan nilai-nilai yang ada di Al-Quran terhadap kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah instructional value ataupun nilai-nilai instruksi ataupun sesuatu perintah ataupun larangan yang terdapat pada saat masa pewahyuan. Artinya ini tidak bersifat universal, melainkan khusus pada saat itu. Maksudnya adalah ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu, maka biasanya akan ada sebuah larangan ataupun perintah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad melakukan hal tersebut pada saat masa-masa pewahyuan terhadap Al-Quran itu. Dari sebuah penafsiran yang dilakukan oleh Abdullah Said, mempunyai beberapa stage dari sebuah langkah penafsiran. Yang pertama adalah pengumpulan teks ataupun pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang mana ingin dikaji oleh para penafsir. Yang kedua adalah sebuah pengambilan dasar-dasar ataupun mentahannya dari sebuah teks tersebut. Al-Quran itu pengennya apa? Maka dari itu di situ diambil sebuah mentahan dari ayat tersebut. Yang ketiga adalah pengaitan antara teks dengan pewahyuan. Artinya ayat itu turun untuk apa? Disesuaikan dengan pada masa penurunannya itu, pada masa pewahyuan itu. Dan yang terakhir adalah stage keempat, yakni menginterpretasikan Quran terhadap dunia yang sesungguhnya. Maksudnya penyesuaian antara teks Al-Quran dengan permasalahan yang ada pada zaman itu dan zaman masa kini. Dan ini yang sering ditinggalkan oleh para mufassir zaman dulu, tidak menginterpretasikan Quran terhadap zaman yang ada pada saat turunnya Al-Quran itu dan setelahnya. Dalam artian setiap zaman mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Maka dari itu maksudnya diutamakan untuk para penafsir, mufassir itu memberikan sebuah pengaitan ataupun menginterpretasikan Al-Quran yang ada dalam teks tersebut agar sesuai dengan konteks zamannya. Permasalahan zaman itu berbeda, maka dari itu disesuaikan dengan permasalahan pada zaman itu. Dan selanjutnya adalah kritik terhadap hermeneutika Said. Bahwasanya Said adalah seorang sarjana muslim yang sangat pintar dan cerdas, memberikan sumbangan besar terhadap dunia penafsiran. Namun di sini kita ingin mengkritisi ataupun memberikan sebuah kritik yang membangun untuk Abdullah Said. Bahwasanya Abdullah Said memberikan penafsiran terhadap Al-Quran tidak secara utuh, melainkan hanya berkonteks pada etika legalnya. Contohnya adalah sebuah nilai-nilai dasar yang terdapat dalam Al-Quran itu sendiri, melainkan tidak bersifat universal, namun bersifat mutlak, yakni sesuatu yang hanya istilahnya lebih terfokus pada etika legalnya. Kesimpulannya adalah
Abdullah Said memberikan sebuah alternatif bahwasanya Al-Quran itu tidak hanya bersifat kaku, namun setiap penafsir Al-Quran itu harus kontekstual dan tekstual, bukan hanya tekstualnya saja. Karena bila kita melihat Al-Quran hanya tekstualnya saja, maka Al-Quran hanya akan bersifat kaku dan tidak dinamis. Maka dari itu Abdullah Said menjelaskan bahwasanya Al-Quran juga harus ditafsirkan secara kontekstualnya agar bisa disesuaikan di setiap zamannya, karena setiap zaman itu mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Namun ingat bahwasanya umat Islam mempunyai sumber pedoman hukum, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dari itu penafsiran kontekstual ini sangatlah penting digunakan oleh para mufasir agar setiap zaman, agar masalah setiap zaman bisa terselesaikan dengan Al-Quran. Syukron ala ihtimam minkum. Mungkin hanya itu saja presentasi dari saya sendiri. Muhammad Ilham Latif, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.